Mari sama-sama serukan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee.
Amen, Lord. Thank you, Jesus. Nyanyian. Haleluya. Jamu, biarlah manis kau dengan Tuhan. Manis kau dengan Tuhan, dan hatiku dan hati kami bersuka, dan hatiku sekali lagi katakan, serukan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka karena Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak buat Tuhan kita. Kasih tos kiri kanan 5 orang atau 10 orang. Haleluya. Tuhan kita maha besar. Amin. Tuhanku maha besar. Yuk tepuk tangan. Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Amin. Yang semangat dong. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yesus luar biasa, amin. Luar biasa, perkasa, mulia,
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan kepada Tuhan, Dia akan tergoyahkan dan akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kalau yang bisa lompat, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan iman katakan, Dia luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama Dia kuasa nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Kuasa mulia, Yesus nama Dia kuasa nama. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita, Ayo coba jemaat, serukan namanya, haleluya. Yuk sama-sama semuanya, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia kuasa nama. Serukan namanya, amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Kuasa mulia, Yesus nama Dia kuasa nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Di atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, jemaat boleh dipersilakan duduk. Karena sudah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu bagi kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Jamalah kami Tuhan. Terima kasih kami tenang di hadirat-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati
Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihi. Yes, Lord. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya sekali lagi dengan iman katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin, amin, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Yes, haleluya. Bagimu, Yesus, ku percaya. Yesus,
Kami percaya ketika Engkau berfirman kepada kami, maka kami disembuhkan. Ketika sabdamu disampaikan, maka keselamatan terjadi dalam setiap hidup kami. Karena itu kami percaya kehadiranmu di tengah-tengah kami memulihkan dan menyembuhkan kami. Bahkan menyelamatkan kami, menuntun kami kepada kebenaran, menuntun kami kepada keselamatan. Hamba berdoa, Roh Kudus Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, terangi hati dan pikiran kami semua, sehingga setiap firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan, sungguh kami mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Dan kami berdoa oleh karena pengertian-pengertian yang baru inilah, biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami mempraktekkan dalam keluarga kami, mempraktekkan ini dalam pelayanan kami, dalam studi bahkan pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami berdoa, mampukan kami untuk kami melakukannya. Kami percaya kami semua orang-orang yang diurapi Tuhan, berbicara kepada kami siap mendengarkannya. Dengan ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara. Mari kita buka Ibu Bapak Saudara dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Ada 2 kitab yang akan kita baca dan kita akan renungkan bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti pembacaan yang kedua kita akan lihat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4. Terlebih dahulu kisah para rasul pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, Ibu Bapak Saudara perhatikan. Yang tidak membawa Alkitab, saudara bisa lihat di screen. Dan kita akan perhatikan bersama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-11, 3, 4. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pembacaan yang kedua saudara, mari kita buka dalam Kolose pasal yang ketiga. Dalam perjanjian baru Kolose pasal 3, kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Sekali lagi Kolose pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah menemukan katakan amin. Saya rindu kita baca ayat ini berbalasan saudara. Ayat yang pertama saya, nanti Bapak Saudara ayat yang kedua, dan ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sama-sama ayat yang keempat, 3, 4. Apabila Kristus yang adalah hidup itu menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dan kemuliaan. Terima kasih Mak Gem memberi saya kesempatan kembali untuk bersharing, Pak Febri dan seluruh para penatua Ibu Bapak Saudara. Terima kasih. Nah Ibu Bapak Saudara, saya punya 3 pertanyaan penting untuk kita renungkan sebelum kita membahas tentang firman Tuhan ini saudara. Pertanyaan yang pertama adalah, percaya enggak saudara bahwa semua manusia di tengah-tengah dunia ini akan mati? Percaya? Atau ada dari antara Ibu Bapak Saudara yang pengen hidup 1000 tahun? Tidak ada ya. Saya percaya bahwa kita semua di tengah-tengah dunia tidak ada yang akan hidup kekal saudara. Tapi kita akan mati di tengah-tengah dunia ini saudara. Pertanyaan saya yang kedua adalah, percaya enggak saudara bahwa semua manusia yang tadi mati itu kelak akan dibangkitkan dari kematian? Percaya? Amin. Alkitab berkata, apakah dia orang beragama atau tidak beragama? Apakah dia orang yang percaya Tuhan atau tidak percaya? Maka setelah kematian, dia akan dibangkitkan Ibu Bapak Saudara. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24 ayat 15, Paulus berkata bahwa aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Orang benar mau setengah benar saudara,
Kelak kemudian ketika dia mati pasti dia akan dibangkitkan. Pertanyaan saya yang ketiga adalah, setelah bangkit dari kematian, apakah ibu bapak saudara percaya masuk surga? Ada di antara ibu bapak saudara yang masih agak ragu-ragu, saudara menjawab ini. Setelah kemudian dibangkitkan dari kematian, apakah ibu bapak saudara yakin bahwa bapak ibu bapak saudara masuk surga? Baik. Pertanyaan saya yang keempat, ibu bapak saudara, percaya nggak ketika masuk surga, mana lebih penting bagi saudara? Hidup di tengah dunia ini atau tinggal di surga? Tinggal di surga, karena di surga itu tidak ada lagi penderitaan. Kalau di dunia ini berantem melulu, saudara, punya banyak masalah, pergumulannya begitu banyak dan seterusnya, ibu bapak saudara. Pertanyaan yang terakhir, ibu bapak saudara, saya tidak akan spesifikasi, saya langsung dua-duanya saya simpulkan. Jika keduanya penting bagi saudara, baik di bumi maupun di surga, karena ada orang berkata, untuk sementara saya pengen tinggal di tengah-tengah dunia, tapi kalau mau disuruh pilih mungkin saya pilih surga, ibu bapak saudara. Nah, artinya bahwa kedua itu penting bagi saudara. Pertanyaan saya adalah, jika itu memang penting bagi bapak saudara, maka cara berpikir dan gaya hidup seperti apa yang saudara harus jalani dan lakoni di tengah-tengah dunia? Itu sangat penting dengan pemahaman dan keyakinan kita, ibu bapak saudara. Sebab tahukah ibu bapak saudara, pengetahuan kita tentang kekekalan itu terkadang dalam dunia realita, ternyata ibu bapak saudara sangat kontradiksi atau bertentangan dengan kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita lakoni di tengah-tengah dunia ini dengan sebuah keyakinan dan bahkan pemahaman tentang kekekalan dalam kehidupan kita, ternyata ibu bapak saudara, antara tindakan dan pemahaman itu agak bertentangan. Kita pengen masuk surga, ibu bapak saudara, tapi ternyata kesetiaan kita dalam menjalani kekristenan, dalam mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, ternyata kalau saya perhatikan, ada juga beberapa di antara kita yang memang tidak menunjukkan keyakinan dan pemahaman itu. Saudara yakin dan mengerti tentang kekekalan, tapi rupa-rupanya dalam tindakan tiap hari, justru ibu bapak saudara, sekali lagi agak sedikit bertentangan dengan pengertian itu, agak sedikit bertentangan dengan kekekalan itu. Pengen masuk surga, ibu bapak saudara, pengen masuk dalam kekekalan, tapi kesetiaan kita dalam membaca firman, kesetiaan kita di dalam merenungkan firman, kesetiaan kita untuk datang beribadah, kesetiaan kita untuk berdoa berpuasa misalnya, saudara, kesetiaan kita mau melayani Tuhan, kita tidak tunjukin itu. Bukankah ada begitu banyak sebetulnya orang percaya tuh seperti ini? Dan ibu bapak saudara, ternyata orang di Kolose tuh seperti ini pemahamannya. Percaya kepada Yesus, paham betul tentang kekekalan. Tapi ada beberapa di antara jemaat di Kolose menunjukkan bahwa itu ternyata sangat bertentangan dengan pengertian dan pemahaman itu. Saya beri contoh paling sederhana, ibu bapak saudara. Tuhan mengatakan mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Atau katakan paling simpel, mari kita memberi. Karena Alkitab juga berkata beri maka engkau akan diberi. Mari kita melayani. Tapi bukankah kadangkala saudara, melayani, memberi, ibu bapak saudara, kesetiaan kita atau kegiatan-kegiatan kita dalam sebuah pelayanan itu semua bersyarat. Betul kan saudara? Kalau saya memberi, saya berharap sesuatu dari Tuhan untuk Tuhan mengembalikan kepada saya. Betul gak ibu bapak saudara? Kalau saya melayani di gereja ini, saya berharap Tuhan juga melakukan sesuatu untuk saya. Bukankah kadang-kala konsep kita seperti transaksional dengan Tuhan? Sehingga kerajaan sorga, kekekalan itu kita pahami seperti orang sedang berbisnis. Antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan tidak sinkron. Betul. Tapi kerinduannya pengen ke sorga, ibu bapak saudara. Nah, orang-orang di Kolose rupa-rupanya memiliki beberapa pengertian seperti ini, bapak saudara. Sehingga bagi mereka, kekekalan itu atau sorga itu, kalau boleh, shortcut saja, ibu bapak saudara. Cari jalan pintas saja. Tidak perlu lagi ada semacam sebuah kesetiaan kita untuk setia mencintai dan mengasihi Tuhan, percaya penuh pada karya penebusan Kristus. Tidak perlu lagi seperti itu, ibu bapak saudara. Ini yang ada dalam benak mereka. Sehingga antara apa yang mereka yakini dengan perbuatan tindakan mereka, sekali lagi itu bertentangan, ibu bapak saudara. Izinkan saya bagi 3 dalam pembahasan ini. Yang pertama saya ingin membahas tentang konteks luas dari perikop yang kita baca tadi. Nah, bapak saudara, kisah pasal 1 itu merupakan sebuah peristiwa fakta sejarah.
bahwa Yesus yang adalah Tuhan kita, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, itu benar-benar naik ke sorga. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya perlu sampaikan ini Bapak Saudara? Karena Alkitab yang mencatat bahwa kenaikan dia di sorga itu ada saksi yang melihatnya. Ada orang yang melihatnya Bapak Saudara. Yesus naik ke sorga itu bukan tanpa ada sebuah saksi. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah kebenaran itu dianggap benar, bukan setengah benar Bapak Saudara. Atau sebuah peristiwa itu mengandung nilai historis, di mana peristiwa itu dapat diterima kebenarannya. Maka itu perlu ada saksi Bapak Saudara. Alkitab berkata, Yesus naik ke sorga dilihat oleh para murid-muridnya secara langsung. Ya percaya katakan amin. Jadi kematian, kebangkitan dan kenaikan merupakan rangkaian peristiwa fakta sejarah Bapak Saudara. Bukan merupakan sebuah asumsi. Juga bukan merupakan sebuah pandangan Bapak Saudara. Karena kalau saudara pergi ke Israel, saya pernah ke sana dan saya banyak berdiskusi dengan beberapa orang ketika saya mampir di beberapa tempat Saudara. Kita berdiskusi tentang Isa atau Kristus atau tentang Mesias ini. Mereka hanya berkata bahwa Yesus itu hanyalah manusia saja. Kalau dia dipercaya sebagai Allah, bukan Allah 100%. Tapi nampak saja sebagai Allah, Bapak Saudara. Tapi dia bukan Allah, gitu. Dia adalah manusia sempurna secara moral. Tapi dia bukan Allah. Karena itu Bapak Saudara, ada teori konspirasi yang dicatat dalam Injil Matius. Bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan. Betul Saudara? Ada kan? Jadi para imam panggil para penjaga kubur. Mahkamah agama memanggil mereka lalu mengatakan bahwa kamu sampaikan kepada setiap orang yang berjumpa dengan kamu. Karena kamulah yang menjaga kuburan itu. Kalau ditanya di mana mayat Yesus, katakan mayat Yesus itu dicuri. Betul Saudara? Ada teori konspirasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Dan tidak bisa dapat dipungkiri teori konspirasi ini, maaf, didukung oleh salah satu agama. Bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukanlah Yesus, hanya orang yang diserupai dengan Yesus. Sudah pernah mendengar ini? Nah karena itu saya perlu menegaskan bahwa yang mati itu benar-benar Yesus, Bapak Saudara. Dan kebangkitan juga merupakan sebuah fakta sejarah. Sebab kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ada kurang lebih 500 orang yang menjadi saksi atas kebangkitannya. 500 orang yang melihat kebangkitan ini termasuk Rasul Paulus, Bapak Saudara. Jadi saya mau mengatakan bahwa kematian, kebangkitan dan kenaikan bukan merupakan sebuah teori. Tapi itu merupakan sebuah fakta sejarah yang mau menegaskan bahwa dia adalah Allah 100% dan juga sekaligus manusia. Yang kemudian ketika dia mati dibangkitkan dan kemudian naik ke sorga. Karena itu saya mau berkata begini. Iman dalam kekristenan itu tidak akan pernah salah dan keliru. Ketika saudara memberi diri saudara untuk percaya kepada Yesus, perhatikan, saudara tidak salah memilih untuk percaya kepada Dia. Amin. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu adalah merupakan sebuah fakta sejarah yang semuanya ada saksi, saudara. Karena itu Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara perhatikan bagaimana Yesus naik ke sorga dan disaksikan oleh para murid-muridnya. Dan itu bukan cuma sekedar diyakini. Mereka betul-betul menyatu keyakinan mereka pada apa yang mereka lihat, saudara. Kalau hari ini kita bukan saksi mata, betul saudara? Siapa di sini yang sudah pernah melihat Yesus? Angkat tangan. Tidak ada? Saya juga sampai hari ini belum pernah melihat Yesus. Betul nggak Bapak Saudara? Tapi seandainya murid-murid Yesus ada di tempat ini. Dan kemudian ketika saya bertanya, apakah kamu pernah melihat Yesus dan hidup bersama dengan mereka? Saudara, dia akan dengan lantang berdiri dan berkata, saya ini bukan cuma sekedar hidup. Saya ini bukan cuma sekedar mendengar. Saya ini bukan cuma sekedar ada di samping dia. Tapi saya juga melihat bagaimana dia mati dan kemudian dia bangkit dan dia naik ke sorga. Keyakinan ini bukan cuma sekedar berhenti pada pengetahuan, Ibu Bapak Saudara. Tapi betul-betul merupakan sebuah keyakinan yang dilandasi pada apa saudara? Pengenalan yang dekat dengan siapa yang dia percayai. Karena itu seringkali saya berkata begini. Kekristenan yang dewasa itu tidak berhenti pada bagaimana saudara memiliki pengetahuan akan Tuhan.
Tapi kekristenan yang dewasa adalah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan. Antara tahu dan kenal dua hal yang berbeda. Tahu saudara memiliki banyak literatur tentang Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, keyakinan kekristenan itu harus dilandasi dengan sebuah pengenalan. Worship itu, penyembahan itu tidak hanya berbicara tentang pengetahuan saudara tentang worship. Tapi worship itu adalah gaya hidup. Gaya hidup itu kita hanya bisa dapati dari intimasi. Sehebat apapun pengetahuan saudara tentang Alkitab, tapi saudara tidak punya pengenalan dengan Yesus secara pribadi, maka saudara sebetulnya belum memiliki yang namanya Kristus dalam hidup kita. Amin. Karena itu kenapa penting membaca firman. Karena itu kenapa penting kita berdoa. Sebab tahu nggak, dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus berkata itu di ayat-ayat yang ke bawah itu, saudara, bahwa pengenalan akan Kristus itu dibagi atas dua. Pengenalan pada kebangkitan dan pengenalan pada penderitaan. Kebangkitan berbicara tentang hal-hal yang bersifat spektakuler, mujizat. Saudara disembuhkan dari sakit penyakit. Dari sebuah pergumulan masalah yang saudara hadapi. Ketika saudara berdoa dan percaya pada Yesus, Yesus memberikan jalan keluar dalam hidup saudara. Bukankah dia Allah yang hebat? Mau tahu tentang Yesus yang hebat? Kenalilah dia dalam kebangkitan. Kebangkitan berbicara tentang kemenangan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Tapi Paulus tidak berhenti pada pengenalan Kristus di dalam kebangkitan. Paulus juga berkata, aku mengenal dia supaya aku juga mengenal Kristus dalam penderitaan. Amin. Karena itu seringkali saya berkata begini, saudara. Kadang ketika kita telah berada pada zona kenyamanan, iman kita akan stuck. Kita tidak akan pernah bertumbuh maksimal dalam kekristenan. Nah, untuk kemudian kita akan bertumbuh secara maksimal dan memiliki iman yang dewasa. Kadangkala Tuhan suka goyang sarang kenyamanan itu. Ya, percaya katakan amin. Ketika Tuhan goyang sarang kenyamanan itu, perhatikan nih Bapak Saudara. Mulai ada yang mulai jatuh. Ceklek, betul Saudara? Mulai kemudian ada kaki yang sakit. Mulai kemudian ada tangisan yang terjadi. Betul Saudara? Karena Tuhan tidak mau kita berhenti pada pengenalan terhadap dia, pada mujizat-mujizatnya. Dalam bahasa Yunani, mujizat itu sign. Diterjemahkan dengan beberapa kata termasuk adalah sign, tanda, saudara. Jadi menurut saya mujizat itu hanyalah merupakan sebuah momentum saja di mana sebetulnya Tuhan mau kita harus lebih daripada sekedar menikmati momentum. Siapa di sini yang pernah dijamah dan disembuhkan Tuhan? Jangan pernah berhenti, Ibu. Dan kemudian mengakui dia sebagai Allah ketika kita disembuhkan. Tuhan mau adalah kita mengenal dia lebih dalam lagi dari hanya sekedar berkat, mujizat yang kita terima. Kenapa saudara? Kedewasaan orang Kristen yang dapat diuji dan teruji justru ketika dia diproses. Amin. Mau kuat kekristenan saudara? Beri saudara. Untuk apa saudara? Diproses Tuhan. Maka saya bilang tadi, dalam zona kenyamanan ketika Tuhan mulai goyang, itu berarti Tuhan mau supaya kita sekarang sedang masuk pada sebuah fase di mana dia mau kita mengenal dia dalam penderitaan. Amin. Amin Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, ini merupakan sebuah fakta sejarah yang bukan cuma sekedar mereka memiliki pengetahuan, tapi betul-betul antara pengetahuan dan keyakinan menjadi satu dalam hidup mereka. Sehingga melalui apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat atau saksikan. Coba saudara perhatikan. Tidak ada satupun murid Tuhan Yesus yang hidupnya enak. Semuanya mati dalam penderitaan. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka mau mati dalam penderitaan? Karena mereka bukan cuma mendengar dan melihat apa yang Yesus lakukan. Betul gak saudara? Tapi mereka adalah saksi mata secara langsung melihat kenaikan dan kebangkitan itu. Ya percaya katakan amin. Karena itu penting Alkitab mencatat tentang kenaikan di mana di situ menjadi saksi para murid-muridnya, Ibu Bapak Saudara. Yang percaya katakan amin. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu kalau saudara perhatikan yang kita baca tadi, itu dimulai dengan kata karena itu di ayat yang pertama. Betul saudara?
Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, karena itu tidak ada penjelasan. Kalau saudara kembali kepada bahasa asli, karena itu merujuk kepada pasal yang kedua. Karena itu. Nah, karena itu yang dimaksudkan ini sebetulnya apa ya Bapak Saudara? Itu ada di dalam Kolose pasal 2, ayat 8 sampai dengan 12. Lalu ayat 20 sampai dengan ayat 23. Saudara nggak usah buka, saya jelaskan saja. Jadi setelah panjang lebar Paulus menjelaskan Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 12, ayat 20 sampai 23, Paulus berkata karena itu dalam pasal 3 ayat 1. Artinya Ibu Bapak Saudara, pasal 2 itu penting bagi kita untuk kita pahami terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. Maaf, agak sedikit teknis dulu saya jelaskan. Baru kemudian kita masuk pada pesan rohani buat kita. Apa sih yang Paulus sedang bahas di pasal 2 ayat 8 sampai 12, lalu ayat 20 sampai 23. Paulus sebetulnya sedang menegur beberapa orang Kristen di Kolose yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran yang menyimpang itu apa Bapak Saudara? Ayat 8 sampai 12. Ajaran yang menekankan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanyalah manusia biasa. Yesus itu hanyalah manusia yang menyerupai Allah, Ibu Bapak Saudara. Yang terlihat seakan-akan dia adalah Allah. Itu ajaran-ajaran yang disampaikan kepada jemaat di Kolose. Karena itu Paulus berkata begini, yang paling penting sebetulnya adalah pengetahuan yang membawa kita lepas dari penderitaan. Itu ajarannya. Yang kedua, sunat, baptisan dan peraturan-peraturan agama, itu dalam ayat 20 sampai 23. Itu adalah merupakan hal yang paling penting, sebab dipercayai sebagai media untuk mendapatkan surga atau hidup dalam kekekalan. Penderitaan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus bukan hal paling utama. Bukan merupakan hal yang penting bagi karya keselamatan. Hal yang paling penting untuk supaya kita cepat masuk surga adalah kamu perlu disunat, kamu perlu dibaptis, kamu perlu mengikuti aturan-aturan agama. Kamu perlu mempercayai sebuah pengajaran filsafat yang disebut gnostik. Gnostik adalah merupakan sebuah media pengetahuan di mana kita tidak akan menderita lagi di tengah-tengah dunia. Ketika kita memiliki itu, maka kita kan langsung diangkat dan masuk pada satu tempat di mana tidak ada lagi penderitaan di situ. Itu kata pengajaran itu. Pertanyaan saya adalah, apakah pengajaran ini benar? Paulus berkata, pengajaran ini sesat. Pengajaran ini tidak benar, saudara. Sebab untuk mendapatkan kekekalan atau masuk surga, itu bukan pada aturan agama, bukan pada sunat, bukan pada baptisan. Bukan percaya pada sebuah pengetahuan yang membebaskan kita dari penderitaan. Tidak. Yang benar adalah ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk Ibu Bapak Saudara dalam Kolose pasal 2. Yang benarnya ini kata Paulus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Paulus cuma mau sampaikan begini. Keselamatan itu tidak terjadi melalui sebuah pengetahuan. Kekekalan surga itu tidak terjadi atau kita dapat melalui aturan-aturan agamawi. Kamu harus disunat, kamu harus dibaptis. Paulus berkata bukan itu. Tetapi kekekalan dan keselamatan itu hanya satu jalan. Jalannya itu kita hanya bisa dapat pada Kristus. Yang percaya katakan amin. Kenapa pada Yesus? Sebab Yesus adalah kepenuhan Allah. Kalau kita mau cari tahu tentang Tuhan, kalau kita mau cari tahu tentang Allah, lihatlah Yesus. Kok nggak ada yang amin? Kalau saudara mau selamat, sederhana, terimalah Yesus. Sebab dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia adalah Allah.
Seluruh tentang keilahian ada di dalam Yesus. Amin. Karena itu Paulus cuma mengatakan bahwa seluruh kekekalan yang namanya sorga, fokusnya hanya pada satu pribadi. Fokusnya hanya pada Yesus. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata di luar Kristus tidak ada keselamatan. Amin. Di luar Yesus tidak ada kekekalan. Ini yang Paulus mau sampaikan. Bukan karena kita mau taat pada aturan agama. Bukan karena kamu disunat seperti tradisi orang Yahudi. Dibaptis seperti tradisi orang-orang yang bukan Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi, bukan. Tapi sederhana, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu ada dalam kekekalan. Amin. Sederhana, saudara. Paulus tidak berteologi panjang. Dia cuma mau sampaikan itu. Karena itu ayat 1 berkata apa dalam pasal 3 tadi? Dia berkata apa? Coba Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Boleh buka? Lihat. Karena itu. Lihat sudah. Karena ajaran tadi. Dan sekarang saya sudah sampaikan yang benar. Kira-kira begitu saudara kalau saya terjemahkan. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Perhatikan saudara. Carilah. Amin saudara. Jadi karena kita sudah mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, saudara. Maka tidak ada jalan lain buat kehidupan kita. Untuk kita bisa tekuni di tengah-tengah dunia ini. Supaya mencerminkan tentang apa yang kita yakini. Tentang apa yang kita tahu. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita perhatikan Kolose pasal 3 ini dengan sebuah terjemahan yang berbeda. Saya rindu kita baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sayangnya di sini nggak ada kali ya. Terjemahan sederhana Indonesia. Kolose pasal 3 ayat yang pertama tuh ngomong begini, saudara. Dalam terjemahan yang berbeda. Dikatakan begini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus. Dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Waktu dia hidup kembali dari kematian dan naik ke sorga. Oleh karena itu marilah kita berpikir, saya hanya merindukan surga. Di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ketika kita sadar bahwa hidup kita ini hanyalah kasih karunia, anugerah Tuhan. Seharusnya dalam cara berpikir kita satu saja. Saya rindu surga. Amin. Saya rindu kekekalan. Sebab dalam kekekalan dan surga itulah saya berada bersama-sama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya menemukan dua hal penting dari ayat tadi, saudara. Bahwa kita mati bersama dengan Kristus. Kita menjadi manusia baru dalam kebangkitan Kristus. Kita mendapatkan jaminan hidup dalam kekekalan. Jadi bukan karena aturan agama. Bukan saya percaya pada pengetahuan tadi. Tapi justru kita mati bersama Kristus. Apanya yang mati? Dosa-dosa kita. Minggu lalu Mak Gem menjelaskan tentang dosa. Gitu. Dosa itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Karena itu seringkali saya berkata bahwa persoalan terbesar dalam hidup kita bukan duit. Pergumulan terbesar dalam hidup kita bukan mencari jodoh, Bapak Saudara. Tapi pergumulan terbesar dalam hidup kita adalah dosa itu sendiri. Karena itu akibat daripada dosa ada banyak, Saudara. Kita bisa mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita mengalami apa? Krisis identitas. Kita menjadi hamba atau budak dosa seperti Mak Gem sampaikan. Nah kalau kita berada pada perhambaan dosa, maka kita berkata, tidak ada satupun yang bisa dapat menyelesaikan perhambaan dosa itu. Aturan agama seketat apapun itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan yang namanya perhambaan dosa.
Yang bisa menyelesaikan itu adalah kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitan dia dari kubur, dan naik dia ke sorga. Karena itu ketika kita menerima Yesus, maka saya mau berkata, kita free, kita merdeka. Ya percaya katakan amin. Bukan karena yang lain, Bapak Saudara. Jadi hari ini saya cuma menekankan bahwa jangan sampai ada sesuatu dalam diri kita yang lain, Saudara. Ketika kita melayani, ketika kita menjadi Kristen, ketika kita berada dalam sebuah pergumulan, dalam rumah tangga, dalam gereja, pastikan bahwa yang ada bersama dengan kita itu cuma satu pribadi nih, Kristus. Sebab Paulus menitik beratkan hanya pada satu pribadi ini. Yang percaya katakan amin. Saya tutup dengan ini, Saudara. Yang menarik adalah dia berbicara tentang kekekalan atau surga. Bagi kita terlalu jauh karena kita masih hidup di tengah dunia. Betul ya Bapak Saudara? Betul ya? Kenapa Pak Luki berkhotbah sih tentang sesuatu yang saya belum pernah pergi? Ada seorang hamba Tuhan yang begitu hebat ya. Setiap hari bisa naik turun surga gitu. Ada di antara saudara yang naik turun surga? Ada? Ko David? Oh Kevin. Tapi memang luar biasa lah kesaksian ini ya. Saya saja sudah bertahun-tahun sekolah teologi belum pernah lihat surga, Saudara. Tapi saya tertarik dengan bukunya Pak Roni Daud Simeon. Keluarga adalah surga. Tuhan Yesus berdoa begini di kalimat terakhir. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Jadi sebetulnya menurut saya ketika saya menyampaikan ini saya juga bingung bagaimana saya menerjemahkan ini buat kita. Sebab ketika kita berbicara tentang sorga sepertinya kita sedang terbang, Saudara. Padahal kita sendiri belum melihat sorga. Betul enggak Ibu? Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada saya Bapak Saudara. Konsep ini sebetulnya sangat sederhana. Paulus cuma mengatakan bahwa inilah pemikiran yang seharusnya ada dalam benak pikiran kita Ibu Bapak Saudara. Bukan bagaimana cara kita hidup di tengah dunia. Tetapi bagaimana cara berpikir kita sebagai orang Kristen terhadap dunia. Saudara pahami gak kira-kira saya? Agak sedikit susah ya. Saya ulang lagi ya. Yang Paulus maksudkan sebetulnya adalah bukan sebetulnya dunia di mana kita tinggal, Saudara. Tapi konsep Paulus mau mengatakan adalah betul terlalu sulit karena saya belum pernah ke surga. Lalu bagaimana mengaplikasikannya ini? Saya tanya ke Tuhan gitu. Lah Tuhan ngomongnya sederhana. Kamu sekarang masih hidup di tengah-tengah dunia, Luki. Kamu belum pernah naik turun surga. Tetapi apa yang Paulus sampaikan tentang konsep ini adalah cara berpikir kita tentang kekekalan. Seharusnya Ibu Bapak Saudara, cara hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah cara hidup kekekalan untuk melihat dunia, Saudara. Sudah nangkap maksudnya? Apa yang terjadi dengan dunia ini dan bagaimana saya hidup di tengah-tengah dunia ini, seharusnya cara berpikir saya tentang itu adalah cara berpikir kekekalan. Yang oleh Rock kita punya istilah apa? Kingdom culture. Betul? Budaya kekekalan. Atau budaya kerajaan Allah itulah yang sebetulnya harus ada dalam cara berpikir kita. Untuk melihat segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini Bapak Saudara. Yang bisa katakan amin. Sehingga begini Saudara. Ketika kita melakoni kehidupan kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka antara sebuah keyakinan dengan sebuah pemahaman. Itu menjadi connect. Amin Saudara. Jadi kalau Alkitab berkata kasihilah musuhmu. Kita harus. Jadi kalau misalnya Tuhan berkata berilah kepada orang itu. Kita harus. Betul gak Saudara? Motivasi kita dalam melayani, motivasi kita dalam memberi sebetulnya menurut saya adalah bukan transaksional. Bukan ketika saya memberi saya berharap Tuhan mengembalikan. Saya justru memahami bahwa ketika saya memberi, justru karena Tuhan sudah beri kepada saya. Ketika saya berada di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan adalah memang layak perlu saya sampaikan.
Karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu besar kasih Tuhan dalam diri saya. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan butuh duit? Ini yang ngomong siapa? Pak Kris Marantika. Tuhan butuh duit? Tuhan gak butuh duit. Kita yang butuh duit. Betul gak Ibu Bapak Saudara? Karena itu Ibu Bapak Saudara, sudah terlalu besar apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Cara berpikir seperti inilah yang harus ada dalam diri kita. Amin Ibu Bapak Saudara. Kerajaan Allah itu adalah merupakan sebuah cara berpikir Ibu Bapak Saudara. Bukan kemudian kita mengikuti cara berpikir orang-orang dunia. Makanya saya bilang tadi, kalau itu yang terjadi, bertentangan. Tema kita hari ini adalah heaven or heaven. Betul gak? Karena itu saya tutup dengan ini Bapak Saudara. Kalau begini bagaimana caranya kita melakoni hidup kita di tengah-tengah dunia? Ya menurut saya tetap heaven. Heaven. Mari kita enjoy di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita nikmati kita yang masih diizinkan Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang berbisnis, ayo berbisnis. Saudara yang bekerja, ayo bekerja Bapak Saudara. Saudara yang melayani, ayo kita melayani. Yang bisa katakan amin. Have fun. Amin. Istilahnya Pak Arifin adalah have fun but holy. Betul ya? Ayo kita enjoy saudara. Kita nikmati apa yang sekarang sedang kita nikmati saudara. Tetapi, ini dia saudara, kata kunci saya. Harusnya gaya hidup kita, kalau saya berbicara gaya hidup adalah pikiran dan perbuatan. Itu seharusnya mencerminkan akan kingdom value. Nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Yang bisa katakan amin. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah itu harus ada dalam diri kita Ibu Bapak Saudara. Harus. Kita have fun. Enjoy. Kita suka cita tinggal di tengah-tengah dunia ini saudara. Nikmati apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan. Tetapi biarlah semua yang kita kerjakan itu, baik cara berpikir maupun tindakan kita, harusnya mencerminkan firman Allah. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara? Saya tutup dengan dua alasan. Yang pertama mari kita lihat ayat yang ketiga dalam Kolose pasal 3. Mari pemain musik. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga saudara. Kita baca sama-sama 3-4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sayang dalam terjemahan bahasa Indonesia ini sangat baku kalimatnya. Sehingga ada kata yang abstrak di situ. Kata abstraknya itu apa? Hidupmu kita kurang memahami. Saya baca dalam bahasa yang berbeda. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena di dunia ini hidup kita tidak lagi sama seperti sebelum mengenal Yesus. Ini berbicara tentang apa? Manusia lama. Perhatikan. Kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Dan walaupun kita tidak melihatnya, perhatikan, ini kuncinya. Sumber hidup kita yang sejati berada di surga. Yang percaya katakan amin. Sebab Yesus sebagai kepala kita berada di sana dan hidup bersatu dengan Allah. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, kalau kita masih ada di dalam dunia ini, mari kita have fun. Enjoy, sukacita. Tapi biarlah cara berpikir dan tindakan kita itu mencerminkan firman Allah. Antara perkataan dan perbuatan itu sama Ibu Bapak Saudara. Ya bisa katakan amin. Antara apa yang saya khotbahkan dengan kehidupan saya setiap hari mencerminkan firman Allah. Saya selalu mengatakan begini kalau saya khotbah. Ini istri saya ada. Atau kalau sudah nggak percaya, saudara tanya Icat. Saya selalu mengatakan begini. Jangan lihat saya di atas panggung. Jangan menilai saya ketika saya sedang berkhotbah. Saya serius, saudara. Tapi kalau saudara mau cari tahu tentang saya, tanya istri saya. Kalau saudara mau cari tahu tentang saya, tanya anak saya, Icat, pemain keyboard. Tanya dia. Sebab ada begitu banyak, terlalu menghakimi lagi jadi ini.
Sebab antara apa yang kita khotbahkan belum tentu saudara itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Betul gak Ibu Bapak? Nah itu karena itu saya katakan tadi bahwa harusnya pola berpikir kekekalan ini itu harusnya mencerminkan atau tercermin dalam hidup kita. Pada waktu saya berbicara, pada waktu saya menyapa istri, pada waktu saya memeluk anak, pada waktu saya bekerja, pada waktu saya melayani, pada waktu saya studi, atau dimanapun saudara berada. Kok gak ada yang amin? Kalau saudara mungkin mau cari tahu tentang Mak Gem, tanya ke David kali ya. Karena tinggal sama-sama itu. Betul ya? Atau kalau saudara mau cari tahu tentang Pak David, tanya Mak Gem. Betul kan? Kalau saudara mau cari tahu tentang Pak Febri, tanya istri Pak Febri. Jangan lihat dia khotbah di depan. Betul gak Ibu Bapak Saudara? Bagaimana mungkin saya disebut sebagai orang yang percaya kepada Yesus, percaya pada kekekalan? Maaf, memberi perpuluhan saya hitung. Misalnya, layani Tuhan saya transaksional. Saya mau melayani Mak Gem, tapi betul gak? Saya mau berdoa Mak Gem, tapi ini dia, bersyarat. Kasih Kristus itu bersyarat? Tidak. Kasih Kristus itu tanpa syarat. Amin. Saudara mau lihat tentang kehidupan saudara, lihat hubungan saudara dalam keluarga, di rumah tangga saudara. Hubungan suami istri, perkataan suami ke istri, respon istri kepada suami. Apakah istri tunduk pada suami atau tanduk kepada suami? Atau suami mengasihi istri, atau malah mungkin bukan mengasihi Bapak Saudara. Jadi sparring partnernya. Betul gak Ibu Bapak Saudara? Jadi bagi saya sederhana firman Tuhan ini. Mari kita have fun. Tapi biarlah cara berpikir kita heaven. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sebab itulah nilai-nilai kita dalam roh. Amin, saudara. Jadi tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kubu-kubu, saudara. Tidak ada. Kalau bilang melayani, memang harus melayani. Kalau ditugaskan, memang kita harus mengerjakannya secara utuh. Betul nggak, saudara? Saya kalau di rumah, ketika saya salah ngomong ke istri saya, saudara tahu, lalu kemudian gak selesai, di jalan itu saya tuh nangis loh, saudara. Hati saya tuh, aduh istri saya tersinggung kali ya. Aduh, istri saya terluka kali ya. Istri saya pernah khotbah dan itu dibikin quote di salah satu gereja. Saudara, hal paling menyakitkan itu bukan pukulan. Tapi hal yang paling menyakitkan itu adalah perkataan. Betul? Itu sulit untuk disembuhkan. Kalau saya pukul Ko David, hari ini selesai. Ko David bisa pergi ke rumah sakit, dikasih obat, selesai. Tidak ada bekas. Tapi perkataan itu Ibu Bapak Saudara, itu tajamnya tuh luar biasa. Terakhir Ibu Bapak Saudara, kenapa kita harus mencerminkan kerajaan Allah? Kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan bersama Yesus pada waktu dia datang kedua kali. Amin. Dan saya akhiri dengan 2 ayat ini. Dia naik ke sorga. Lalu bagaimana kita melakoni ini? Saya kadang-kadang gak mampu Pak Luki. Yesus sendiri mengatakan gini, perhatikan 2 ayat paling penting. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Tapi tidak berhenti. Aku pergi kepada Bapa supaya aku mengutus seorang penolong. Siapa penolong? Roh Kudus. Amin. Supaya kita melakoni kehidupan kita, cara berpikir dan perbuatan kita sama seperti firman Allah. Maka kita berkata, minta tolonglah kepada Roh Kudus. Sebab dia penolong. Amin. Saya punya banyak kekurangan. Tapi saya terus berharap dan mengandalkan Roh Kudus untuk memulihkan dan mengubahkan hidup saya. Tidak ada satupun di antara kita yang punya kekuatan untuk mampu mengubah kekurangan kita. Tidak ada. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkannya. Amin.
Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is. Amen. 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 Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in. Dengan iman katakan everything. Sekali lagi saudara, Christ
Yesus, Engkau cukup bagi kami. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Engkaulah kebutuhan utama dalam hidup kami. Sebab Engkau menyediakan kekekalan bagi kami. Engkau menyediakan surga bagi kami. Engkau naik ke sorga, Roh Kudus turun menjadi penolong bagi kami. Roh Kudus turun untuk mendiami kehidupan kami. Roh Kudus turun untuk memberi kami kekuatan. Roh Kudus turun untuk memberi kami penghiburan. Roh Kudus turun untuk menuntun kami. Roh Kudus turun untuk mengajar kami. Supaya kami mendapatkan kekekalan. Supaya mendapatkan kekuatan. Supaya kami terus berjalan pada kedewasaan Kristus. Menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami. Tidak ada yang lain. Sebab Engkau menyediakan kekekalan dalam hidup. Amin. Kiara labata kashikia. Kiara labata kashikia. Mari semua bersyukur buat karya keselamatan yang Dia beri dalam hidup kita. Jangan pernah takut dengan sebuah kematian. Sebab di balik kematian Dia telah menyediakan kekekalan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang Dia mau adalah mari kita hidup mencerminkan firman Allah itu. Saya merasakan ada di antara ibu bapak saudara yang berada pada penyimpangan, berada pada sebuah jalan, berada pada sebuah titik di mana saudara mau percaya kepada Yesus atau tidak. Kiara labata kashikia. Sudah labata kashikia. Engkau mengalami keraguan dengan iman. Tapi hari ini kabar baik buat kamu. Hari ini ketika kau menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kekekalan itu diberi dalam hidupmu. Ketika kau menerima Kristus hari ini, maka kekekalan adalah bagian daripada hidupmu. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami berdoa biar firman ini tertanam dalam roh kami, sehingga kemanapun kami pergi ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh dikuatkan, kami sungguh-sungguh dituntun, dibimbing, dan kami boleh memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami pulang kami mengalami pemulihan. Amin. Kami pulang kami mengalami perubahan. Sebab Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau cukup bagi kami. Sebab segala sesuatu ada dalam hidupmu ya Tuhan, termasuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus dengan ucapan syukur kami berdoa. Yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Lukian sudah menyampaikan firman, memberkati kami semua. Dan kita percaya pasti ada pesan-pesan Tuhan secara pribadi buat kita pribadi, lepas pribadi. Saatnya kita akan menabur baik pujian Tuhan di tempat ini. Jadi tidak ada amplop, jadi langsung masukkan ke kotak di sebelah kanan atau kiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan yang memberkati kami, menguatkan kami. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan, sehingga orang lain dapat melihat kehidupan Kristus melalui kehidupan kami Tuhan. Dan bila kami seperti buku yang terbuka, orang dapat melihat Yesus Kristus melalui hidup kami, dalam perkataan kami, sikap tingkah laku kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan hanya satu, supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas semua apa yang kami lakukan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, siang hari ini kami akan menabur baik pujian Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jerih lelah daripada saudara-saudara kami yang menabur. Dan kami percaya persembahan kami tidak menjadi sia-sia, dan kami menabur dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pemberi. Haleluya.
Semua yang diberkati. Amin. Saya akan memberikan sedikit pengumuman. Tadi dikatakan Pak Luki bilang apa? Kematian, kebangkitan, kenaikan itu penting. Nah, ada satu sesi yang lebih penting buat kita yang ada masih di dunia ini. Jadi dikatakan have fun ya. Tapi kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia mengirimkan satu pribadi sebagai penolong. Kalau dia nggak naik, nggak ada roh penolong itu. Lebih baik dia naik karena roh penolong akan turun. Nah, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 18. Dikatakan di situ, tetapi yang B ya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Kata hendaklah itu sebuah perintah, kamu penuh dengan roh. Amin. Bulan lalu dipenuhi, kata yang penting. Minggu pertama bulan ini saya mengatakan kita sudah diberi kuasa dan otoritas, exousion dan dunamis. Nah ya, kemarin di sini ada 4M. Yang keempatnya adalah bersaksi. Minggu lalu Ibu Gembala sudah menyatakan bahwa tujuan daripada menerima kuasa itu, tujuan daripada kuasa itu untuk bersaksi. Nah, kita perlu sekali Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus naik tidak langsung serta-merta Roh Kudus itu turun. Para rasul bersatu hati, bertekun, berdoa bersama di loteng Yerusalem. 10 hari menantikan gereja kita mengadakan terobosan. Kita percaya kita akan melihat terobosan yang terjadi, ya. Kita punya 10 hari marathon in Holy Spirit, ya. Dimulai kapan? Besok malam. Kita akan ada pujian penyembahan jam 7 malam, ya. Sabtunya ada jam 11 siang. Nanti informasi selanjutnya akan melalui dari grup WA, ya. Tapi saya mau menekankan bahwa ini sangat penting. Supaya hidup kita ada terobosan, supaya hidup kita hidup di dalam kemenangan. Kita perlu, tadi dikatakan apa? Roh Kudus menuntun, Roh Kudus mengajar, membuat kita kuat supaya kita hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu saya mengencourage semuanya, ayo terlibat di dalam pergerakan kita marathon in Holy Spirit 10 hari, ya. Mungkin boleh ditampilkan dari lembah pujian juga ada, displaynya ada nggak? Gak ada, oke, belum siap, gak apa-apa. Jadi saya hanya menekankan 10 hari dimulai besok jam 7 malam. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk terlibat. Yuk sama-sama bersatu hati terhadap menyatakan cinta kita kepada Kristus dan terhadap gereja yang kita cintai. Yuk sama-sama bergandeng tangan, bersatu hati. Kita sekata apa yang menjadi kehendak Tuhan biar terjadi di dalam gereja ini. Kita mau melihat ada terobosan, kita sama-sama bergandeng tangan. Siapa yang setuju? Bolehkan lambaikan tangan dan saya akan melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang berapi-api, penuh dengan Roh Kudus, ya. 10 hari tepat nanti akan jatuhnya tanggal 28 Mei, ya. Jadi kita berdoa 28 Mei akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa dahsyat juga, ya, dari Surabaya. Beliau sekarang ada di Melbourne. Pastor Jeffrey Agogo akan melayani kita dan kita berdoa kiranya di hari itu semua kita menerima lawatan daripada Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Memampukan, ya. Jadi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Artinya berjalan, ya. Berjalan dipimpin oleh Roh. Amin. Amin. Sebelum ditutup oleh Mak Gembala, terus diingatkan ya buat kita, senggol kiri kanan. Besok jangan lupa jam 7 malam ada ujian penyembahan. Tim Praise and Worship siap bersatu hati sama-sama. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri pada kita hari ini. Colek dulu kanan kiri. Selamat hari kenaikan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Selamat datang. mendengarkan. Ada yang baru juga. Ada Bu Imelda. Ya. Ada Pak Agus dari Tanjung Pinang. Ya, puji Tuhan, selamat datang. Saya ingat doa Yabes. Ya, Yabes ketika dia berseru, dia mengangkat tangan. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan. Saudara, dikatakan bahwa kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu ya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan hari ini mendengar setiap doa-doa kita semua. Bapak, kami mengucap syukur, biar setiap doa yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kasih karunia Tuhan tetap terus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan memberkati.